Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Oke, pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan testing otomatis atau melakukan testing menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Oke, sebelumnya saya sudah melakukan testing di sini, sudah membuat plan atau test plan. Yang kedua, saya juga sudah membuat test case. Dan saya juga sudah melakukan eh, tes terhadap aplikasi yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu dosen pada mata kuliah pengujian pemrograman perangkat lunak. Oke, pada video kali ini saya akan menemukan bagaimana cara melakukan pengujian menggunakan automasi atau menggunakan automation. Sebelumnya saya sudah menemukan yaitu menggunakan manual testing, di mana kita melakukan testing satu persatu demi satu persatu di setiap fitur ataupun task yang sudah kita susun, dan kita uji bagaimana aplikasi tersebut, apakah ada bug dan apakah berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan kita. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa saja aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan otomasi ataupun melakukan automation testing. Sebelum saya menjelaskan terkait test plan dan test case. Oke, misalkan saya buka di browser aplikasi testing. Oke, di sini ada beberapa aplikasi untuk melakukan testing web ataupun mobile dan desktop apapun itu. Di sini ada Try8 ataupun Atlasin dari Atlasin. Yang kedua ada Katalon yang nanti kita gunakan yaitu yang ini karena yang direkomendasikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan selanjutnya di sini ada Freebase untuk testing Android ya. Di sini ada UI Test Automation Tools jadi WAP-Dev dan ada beberapa yang lain. Oke, mungkin saya akan jelaskan terkait di Katalon ini. Dan aplikasi ini gratis, ada free trialnya 1 bulan. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa melakukan penggunaan web testing secara otomatis tersebut. Oke, di sini saya menggunakan trial. Oke, di sini bisa melakukan menggunakan platform, bisa juga menggunakan katalog studio. Maksudnya di sini ketika menggunakan True Platform berarti kita menggunakan pengujiannya di dalam platform ini. Berhubung saya sudah mendownload aplikasi Katalon, saya yaitu memilih Katalon Studio di sini. Di sini mengharuskan kita download dan saya suka menggunakan aplikasi karena feel-nya lebih beda. Jadi saya download aplikasi Katalon ini di sini dan saya sudah mendownloadnya. Mungkin saya buka saja. Oke. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi Katalon. Sudah running. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, your information bahwasanya ketika kita menggunakan aplikasi atau menggunakan web tools seperti ini, itu sangat memudahkan bagi kita sebagai developer untuk melakukan uji tes atau melakukan eh, testing terhadap aplikasi yang kita buat nanti. Oke, seperti itu. Oke, di sini tunggu sebentar. Oke, Oke, di sini saya sudah melakukan uji coba sebelumnya sedikit terkait login dan sudah berhasil di sini. Oke, mungkin saya jelaskan dulu terkait test plan yang saya buat. Oke, di sini test plan yang saya buat yaitu terkait aplikasi
penjadwalan di dalam prodi TRPL. Mungkin di sini masih pengembangan, tahap pengembangan, maka dari itu mahasiswa dilakukan untuk pengujian aplikasi tersebut agar nantinya ketika launching ataupun di deploy aplikasi tersebut aman seperti itu. Oke, di sini untuk ruang lingkupnya, skupnya ada fitur yang diuji seperti dashboard, data dosen, data mata kuliah dan lain-lain. Di sini ada jenis pengujian, functional testing, dan scalability testing. Yang selanjutnya ada fitur yang tidak diuji seperti ini. Selanjutnya lingkungan. Di sini saya menggunakan Google Chrome, benar, karena memudahkan saya ketika menggunakan Google Chrome. Yang kedua ada PC, yaitu Windows 11. Dan environment-nya saya menggunakan QA Sandbox atau menggunakan di sini automation testing. Karena sebelumnya saya menyusun menggunakan manual testing, jadi seperti ini. Oke, kriteria masuknya seperti ini dan jadwal pelaksanaan seperti ini. Setelah itu ada peran dan tugas, di mana di sini ada peran dan tugas. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan pengujian. Nah, di sini yang paling penting ketika menguji yaitu functional testing dan scalability testing. Kedua ini, di mana di sini saya menguji yang pertama ada seluruh fungsional CRUD atau CRUD berjalan dengan benar tanpa ada kesalahan. Yang kedua, scalability testing ada sistem responsif dan lain-lain. Mungkin itu untuk mempersingkat waktu. Dan selanjutnya di sini ada test case yang sudah saya tes dari aplikasi web Aztec, yaitu tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi untuk penjadwalan ataupun booking ruangan ataupun penjadwalan di dalam TRPL. Oke, di sini saya sudah melakukan pengujian, namun ini masih manual. Dan saya akan melakukan pengujian menggunakan automation testing. Mungkin yang untuk saya uji hanya beberapa saja nanti, karena untuk mempersingkat waktu dan intinya saja, karena nanti untuk pengumpulannya kita dapat menyesuaikan. Oke, di sini untuk yang pertama adalah login menggunakan validasi positif testing. Di mana di sini ketika positive testing kita melakukan memasukkan username dan password itu hasilnya yang diharapkan harusnya dashboardnya terbuka. Tapi kalau tidak terbuka, bahwasanya di situ mungkin ada kesalahan ataupun bug. Yang kedua ada negative testing. Karena yang pertama di login ini saya sudah testing otomatis di sini. Oke, mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu terkait aplikasi ini. Di mana di aplikasi Katalon ini bisa ada beberapa cara untuk melakukan testing. Yang pertama ada namanya record web. Record web. Oke, sorry. Dimana di situ ketika kita melakukan record web, di situ kita bisa melakukan testing seperti biasa. Namun di sini aplikasinya bisa merekam jejak apa yang kita lakukan di dalam testing tersebut. Jadi nantinya akan terlist seperti ini. Dan nanti kita akan jalankan saja. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Karena sudah saya coba di login sebelumnya. Coba kita lihat. Nah, di sini ketika sudah direkam, di situ aplikasi Katalon akan melakukan sendiri tanpa saya gerakan. Karena di situ sudah merekam jejak apa yang saya lakukan. Nah, melakukan username dan password. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, karena untuk login sudah saya lakukan. Yang kedua, saya akan melakukan login secara negatif. Maksudnya bagaimana? Ketika login menggunakan password yang salah. Oke, seperti ini. Saya buat folder baru. Login negatif. Oke, seperti ini. Di sini kita lakukan menggunakan record web karena aplikasi ini menggunakan web. Do you want to continue record? Yes. Nah, di sini untuk pilihan Chrome-nya menggunakan recommended saja. Dan selanjutnya di sini untuk URL kita ambil dari URL
Kita ambil dari URL aplikasi yang kita mau uji. Misalkan di sini /login, di mana kita menguji loginnya dulu. Yang pertama kita menguji login secara positif, sudah benar. Yang kedua kita menguji secara negatif. Coba kita masukkan password yang salah. Oke, kita record di sini. Nah, dia akan membuka browser dan membuka linknya yang udah kita cantumkan. Nah, di sini, oke, di sini kita masukkan misalkan emailnya yang benar, user testing email.com. Yang kedua, kita masukkan password yang salah karena kita menguji login negatif. Oke, misalkan passwordnya sembarang, kita masuk. Nah, di sini ada invalid. Bahwasanya aplikasi ini benar. Artinya, ketika passwordnya salah, itu aplikasi tersebut bisa memvalidasi bahwasanya password yang dimasukkan itu salah. Setelah itu, save saja. Ketika save, kita oke. Dan di sini append the chart case. Oke, kita gabungkan. Nah, seperti ini. Append itu adalah menggabungkan, di mana ketika login pertama, yaitu yang benar, dan login kedua, itu login yang salah. Itu. Oke, coba kita jalankan saja menggunakan run atau ctrl shift AI. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini sudah membuka sendiri tanpa saya gerakan karena sudah di-record sebelumnya. Oke, di sini manual testing dulu menggunakan positif login. Dan itu udah benar masuk, dan yang kedua yang salah. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah testing atau negatif test yang kedua yang salah. Kita close saja. Oke, coba kita lakukan pengujian lagi. Di sini misalkan kita pengujian terkait dashboard sudah pasti terbuka. Di ruangan, kita akan menguji bagaimana menambahkan ruangan di dalam aplikasi tersebut. Oke, misalnya seperti ini. Kita buat lagi CRUD. Nah, misalkan. Oke, di sini kita ganti saja karena mesti slash-nya ruangan. Oke, kita record. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita tunggu karena sinyalnya agak jelek ya di sini. Nah, di sini sebenarnya untuk aplikasi ini sangat canggih ya, karena sudah melakukan record sendiri di sini ya kan. Oke, belum terbuka juga. Apakah? Oh, mungkin slash-nya salah ya. Coba kita lihat. Coba kita batalkan dulu. Not responding. White program. Coba kita lihat di bagian ruangan. Oke, benar. Coba kita lihat.
Oke, di sini belum ada. Oke, coba kita lagi. Ruangan. HTTPS personal apps ruangan. Oke, benar. Coba kita record lagi. Oke. Oke, coba kita tunggu mungkin untuk sinyalnya bermasalah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, di sini mungkin kita ambil dari loginnya terlebih dahulu mungkin ya. Coba kita lihat. Oke, coba kita ulangi lagi. Ya, not responding. Kita tunggu. Ya, coba kita record lagi. Di sini login. Di sini membuka. Oke, kita tunggu sebentar. Login. Oke, coba kita ulangi lagi. Karena mungkin crash aplikasinya. Oke, not responding. Kita close dulu programnya coba. Agar mereset. Hang on. Will Windows report the problem, the missing browser? Oke. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba buka lagi. Salon. Oke, mungkin ini berat. Sambil kita copy dulu coba. Oke, seperti ini aplikasinya.
Masih starting. Oke, sabar. Oke, di sini sudah terbuka, checking server dan lain-lain. Oke, nah aplikasi selain melakukan testing web, juga bisa melakukan testing mobile, testing Android, testing desktop, dan API pun juga bisa dites. Oke, tunggu. Oke, di sini mungkin saya kurang ya, jadi ya seperti ini saja. Oke, sudah terbuka lagi. Coba kita lakukan lagi. Nah, ini adalah jejak yang sebelumnya adalah untuk menguji login secara positif dan negatif. Coba kita lakukan lagi. Apps login. Oke, kita record. Di sini kita harus sabar ya mungkin. Nah, oke, sudah terbuka. Di sini kita bisa uji user testing. Oke, sudah bisa masuk di sini. Yang kedua adalah tes menguji ruangan. Di sini kita klik saja. Di mana kita di sini menambahkan ruangan misalkan. Menambahkan ruangan di sini misalkan lantai 2, gedung, misalkan gedung GSG. Di sini nama ruangan misalkan pembelajaran. Kapasitas kursi misalkan kita ambil 35, tipe ruangan praktek dari prodi. Oke, simpan. Oke, di sini yang artinya gedung SCP sudah bisa ditambahkan. Oke, di sini. Dan di sini untuk menguji CRUD berarti kan ada update, delete, dan create. Tadi create sudah kita lakukan. Yang kedua update. Coba kita update. Di sini menjadi lantai 3. Apakah bisa? Oke, update pun sudah bisa berhasil. Dan yang kedua kita delete. Oke, untuk melakukan CRUD di ruangan ini sudah berjalan dengan baik dan hasilnya pun sudah terrecord di aplikasi ini. Kita save saja. Oke, kita save di bagian oke di sini oke. The current test case. Oke, sudah. Spam dan lain-lain di sini. Oke, coba kita lihat bagaimana caranya.
Kita run saja. Dan di sini sudah terrecord. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah terbuka sendiri. Dia membuka halaman login. Setelah itu, oke, kita lihat. Sepertinya agak nge-lag. Dia melakukan, oke, login sudah benar. Dan masuk ke halaman dashboard. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah tadi testing login yang kedua, yaitu yang paspornya yang salah. Ini langsung digabung mungkin dari aplikasinya. Oke, seperti itu. Ini blank. Oke. Nah, sebenarnya di sini sudah terekam semua. Di sini tuh. Di sini adalah pengujiannya. Di sini adalah progresnya, resultnya, dan di sini adalah step by step untuk melakukan pengujian tersebut. Nah, di sini sudah sangat automation, sangat otomatis ya. Jadi memudahkan untuk melakukan pengujian. Tadi untuk yang ruangan mungkin sudah, namun jaringan saya mungkin jelek, close saja. Dan mungkin itu yang bisa saya tunjukkan sedikit terkait bagaimana cara melakukan testing, mendemokan testing menggunakan automation di aplikasi Katalon ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.